Jumpa lagi sahabat semua, pencinta burung khususnya anis merah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya akan berbagi sesuai dengan pengalaman selama saya merawat dan memelihara anis merah dari tahun 1992 sampai sekarang. Saya masih tetap mencintai anis merah. Di sini maksud saya bukan menggurui ataupun merasa benar, pintar. Semua ini berdasarkan pengalaman yang saya tekuni selama memelihara anis merah. Sebelum saya mulai dengan topik membedakan anis merah jenis kelamin jantan dan betina, perlu untuk diketahui bahwa anis merah adalah termasuk burung yang suka menyendiri di hari-hari biasa, tepatnya ketika musim kemarau. Maka anis merah akan tidak berpasangan lagi. Mereka hanya bersatu tatkala musim hujan sudah tiba, dan di sanalah serangga seperti belalang, jangkrik, cacing akan bermunculan yang menjadi pakan utama dari burung kesayangan kita. Nah, ketika musim hujan, betina akan mulai memanggil-manggil jantan, dan jantan pun akan menghampiri. Nah, perlu kita ketahui di sini bahwa anis merah adalah jenis burung yang mempunyai daerah atau zona teritorial untuk menjaga ataupun mempunyai kekuasaan di masing-masing tempat. Mereka akan kembali dari tahun ke tahun untuk membuat sarang di tempat yang sama, meskipun dalam keseharian kita jarang melihat, karena burung ini termasuk burung yang suka bersembunyi, susah ditemui. Adalah suatu kebanggaan ataupun impian jika Anda berkeliling ke kebun melihat anis merah. Adalah suatu kebanggaan karena burung ini jarang dijumpai di hari-hari biasa. Nah, ketika perkawinan sudah dimulai, ditandai dengan betina dan jantan mulai mengangkut sarang, dan masa produksi biasanya dari bulan Desember, ketika 1 bulan musim hujan sudah dimulai, dan berakhir di bulan Mei ketika musim hujan akan berakhir. Nah, di saat produksi anis merah kadang-kadang ada yang menghasilkan anakan 3 ekor sampai 4 ekor. Semua itu tergantung ras dan nutrisi yang tersedia akan menghasilkan kualitas ataupun anis merah yang bagus. Untuk jenis kelamin yang satu sarang dengan konsep metode lama yang seperti saya ketahui dari para tetua yang ada di kampung saya, yang menjadi patokan adalah bentuk kepala. Dari bentuk kepala
kita bisa melihat di sini yang pipih, lonjong, dan yang berbadan besar. Itulah yang menjadi patokan dari para tetua kita yang diwariskan kepada saya untuk disampaikan hari ini. Nah, dari metode itu sampai sekarang tetap diterapkan oleh para petani yang mendapatkan anis merah di kebunnya, karena anis merah kebanyakan dijumpai di kebun-kebun salak, kebun kopi, kebun cengkeh, dan di tempat-tempat yang lembab. Mereka memprediksi dengan postur tubuh yang besar, kepala yang pipih, lonjong, itu sebagai patokan bahwa anis merah dalam satu sarang mereka menganggap yang lebih besar, berbentuk lonjong dan pipih itu adalah jantan. Dan yang betina yang kepalanya lebih kecil, lonjong tapi kecil, mereka menganggap itu yang betina. Nah, kemudian setelah menginjak umur 1 bulan, ketika burung sudah mulai nangkring dan mulai makan pur yang kita ajarkan, maka mereka ataupun saya memprediksi dari bulu. Ini pernah saya sampaikan pada video yang sebelumnya tentang membedakan ataupun memilih trotolan anis merah jantan kaki hitam. Bisa dilihat di video saya sebelumnya, yaitu dari segi bulu. Bulu yang berwarna kuning kusam, atau tepatnya kita sebut dengan warna kuning tembaga di bagian pinggir, bukan di tengah-tengah. Ini adalah bagian pinggir, karena kadang-kadang di bagian tengah itu terjadi kuning ataupun warna tembaga karena proses pelampuan. Apa sebabnya? Karena anis merah waktu panen umur 7 hari, para petani ataupun siapapun yang mendapatkan, mereka menaruh lampu 5 watt di atas sarang agar burung itu mendapat hangat. Nah, dari hangat ataupun sinar lampu itu bisa menyebabkan bulu menjadi kuning. Dan juga kadang-kadang penjemuran dilakukan, juga ada beberapa yang melakukan penjemuran. Itu juga bisa menyebabkan warna kuning pada bulu bagian tengah. Nah, yang di sini saya sampaikan adalah bulu kuning bagian pinggir dari helai anis merah trotolan umur 1 bulan. Yang dimaksud kuning kusam itu adalah bagian sini. Nah, ini adalah kita ambil yang di pinggir itu sebagai patokan, bukan yang di tengah-tengah. Karena yang tengah-tengah bisa terjadi perubahan warna ketika proses pelampuan atau penghangatan trotolan terlalu dekat, menyebabkan bulu itu berwarna kuning. Biasanya saya mengambil warna kuning dari dekat ketiak. Hitungan biasanya saya menggunakan dari helai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sana saya memprediksi kalau bagian pinggir helai burung
anis merah umur 1 bulan berwarna kuning kusam, itu saya prediksi betina. Nah, demikian sahabat, untuk bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak selalu yang berwarna kuning itu adalah betina, karena kadang-kadang betina juga bisa berwarna hitam. Jadi kesimpulannya di sini adalah kita bisa membedakan ketika umur anis merah itu 1 bulan dan belajar nangkring, bisa dilihat ataupun dibuka sayapnya, maka perbedaan itu akan ada. Dan ini saya sudah buktikan beberapa kali, ternyata berhasil. Sekian dulu sahabat Kicau Mania. Semua ini adalah prediksi dari masing-masing yang memahami anis merah. Jadi silakan untuk menanggapi secara bijak. Jika bermanfaat silakan digunakan, dan kalau tidak bermanfaat silakan diabaikan. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk memilih anis merah.